Bismillahirrahmanirrahim. Saya Arifin Maulana. Dengan video ini saya akan menyelesaikan ataupun mengerjakan tugas dari mata kuliah Hukum Konstitusi. Di sini saya akan menjelaskan terkait Konstitusi Thailand. Dimulai dari pengertian apa itu amandemen konstitusi. Jadi perlu kita ketahui bahwa amandemen konstitusi adalah perubahan atau penambahan terhadap suatu konstitusi atau merupakan hukum tertinggi dalam suatu negara yang mengatur dasar-dasar pemerintahan, hak-hak warga negara dan hubungan antar negara dengan warganya maupun negara satu dengan negara yang lain. Kemudian apa yang menjadikan penting kita mengetahui amandemen dalam sistem pemerintahan? Yang pertama terkait adaptasi terhadap perubahan zaman. Itu yang pertama, yang terpenting. Adapun yang kedua terkait perbaikan kelemahan sistem pemerintahan yang ada dalam suatu negara. Kemudian yang ketiga terkait pengembangan demokrasi. Kemudian yang keempat integritas nilai-nilai universal. Kemudian pertama, karena kita membahas terkait amandemen konstitusi Thailand, sebelumnya saya akan menjelaskan terkait sejarah singkat konstitusi Thailand. Konstitusi Thailand memiliki sejarah yang amat panjang dan kompleks, ditandai oleh perubahan yang sering terjadi. Sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 1932, konstitusi Thailand telah mengalami banyak perubahan. Dan dikarenakan perubahan itu dikarenakan kondisi politik yang ada dalam negara Thailand. Kemudian apa yang menjadi ciri khas konstitusi Thailand? Konstitusi Thailand memiliki ciri khas yang unik. Salah satunya adalah efektibilitas yang tinggi. Hal ini memungkinkan konstitusi seringkali diubah. Kelompok politik yang berkuasa, peran militer yang sangat kuat, yang menjadi salah satu kekuatan terpenting dalam politik Thailand, juga menjadi ciri khas tersendiri, di mana militer seringkali menjadi penentu arah perubahan sebuah negara ataupun dalam negara Thailand. Kemudian bagaimana proses amandemen yang ada dalam pemerintahan di negara Thailand? Pertama, inisiatif amandemen. Parlemen Thailand yang mungkin disebut dalam Thailand ini ialah parlemennya adalah parlemen Rata Sapa. Nah, Rata Sapa, parlemen Thailand ini memiliki peran sentral dalam proses amandemen konstitusi. Anggota parlemen dapat mengajukan rancangan undang-undang yang berisi usulan perubahan terhadap konstitusi. Setelah diajukan, RUU amandemen akan dibahas secara mendalam oleh komisi khusus yang dibentuk oleh parlemen. Kemudian terkait perubahan proses amandemen negara Thailand itu juga bisa dari rakyat. Jadi rakyat ini memiliki pengaruh yang signifikan dalam proses perubahan amandemen, ya kan? Jadi rakyat dapat menyampaikan aspirasi dan tuntutan perubahan konstitusi melalui wakil-wakil rakyat yang ada dalam parlemen. Kemudian bisa juga terjadi karena demonstrasi besar-besaran atau petisi-petisi yang diberikan oleh wakil rakyat kepada rakyat yang ditandatangani oleh seluruh rakyat, dan banyaknya rakyat dapat juga menjadi tekanan politik yang kuat untuk menjadikan perubahan amandemen di negara Thailand. Kemudian ada yang ketiga terkait proses perubahannya bisa melalui lembaga negara. Kalau di Indonesia bisa kita sebut dengan Mahkamah Konstitusi. Jadi lembaga ini memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang. Kalau di Thailand juga ada yang namanya Mahkamah Konstitusi. Dia juga sama job desk-nya ataupun kerjanya gitu kan, kewenangannya ya ini untuk mengubah konstitusi dengan menguji undang-undang terhadap konstitusi. Jadi jika ditemukan ketidaksesuaian ataupun ketimpangan antara undang-undang dengan undang-undang dasar ataupun dengan konstitusi, jadi dapat mengeluarkan putusan. MK dapat mengeluarkan keputusan yang berimplikasikan pada perlunya adanya amandemen perubahan. Kemudian raja. Nah, raja juga bisa merubah konstitusi. Jadi raja ini mempunyai peran seremonial. Raja Thailand secara tidak langsung dapat mempengaruhi proses politik
termasuk amandemen konstitusi. Pengaruh raja seringkali bersifat tidak langsung melalui pidato ataupun pesan-pesan yang disampaikan. Kemudian ada tahapan-tahapan amandemen. Pertama, pembahasan di tingkat parlemen. Kemudian ada referendum. Kemudian saya jelaskan terkait pembahasan di tingkat parlemen. Jadi amandemen konstitusi Thailand dimulai dengan pengajuan usulan oleh parlemen kabinet atau rakyat setelah mendapat persetujuan untuk pemungutan suara. Kemudian setelah pendapat persetujuan mayoritas, beberapa amandemen juga memerlukan referendum sebelum diimplementasikan proses ini. Kemudian referendum, selanjutnya adalah referendum. Setelah sebuah rancangan amandemen berhasil lolos dari pembahasan, pengesahan di parlemen, serta memperoleh persetujuan dari lembaga terkait seperti raja, kemudian lembaga negara, maka langkah selanjutnya adalah menggelar referendum, yang dimana tujuannya untuk meminta persetujuan langsung dari rakyat mengenai perubahan konstitusi yang akan diubah. Mungkin hanya itu saja dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.